Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita sama-sama duduk belajar bagian dari agama kita. Kita duduk di tempat yang mulia ini adalah suatu kenikmatan yang wajib dan senantiasa wajib disyukuri. Karena kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita berkumpul di waktu yang diharapkan kita mendapatkan doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Maka kita memulai aktivitas di waktu yang berkah ini dengan sesuatu yang berkah, sesuatu yang baik, yaitu menuntut ilmu agama. Dan pembahasan kita itu akan membahas tentang masjid, ya, hak masjid. Karena sesuatu dalam Islam harus didasari oleh ilmu, maka kita harus mengetahui apa saja hak masjid. Kaum muslimin, tidak hanya pengurus masjid saja, semua kaum muslimin wajib tahu apa itu hak masjid, supaya ketika mereka masuk ke masjid, ya, mereka tidak melanggar hak-hak masjid. Tentunya masjid dalam Islam, ikhwati fillah, itu perkaranya sangatlah agung, dan haknya atas kaum muslimin sangat besar. Masjidlah yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian dengannya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, dalam keadaan berhijrah, ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau turun ketika di Madinah itu, turun di atas tanah masjid yang akan dibangun. Ya, kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk membangun masjid di atasnya. Lalu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai, ya, membangun masjid. Dan mereka berkata, yaitu Nabi dan para sahabatnya berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah,
tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajir. Ya, jadi Nabi SAW itu perhatian dengan masjid, menunjukkan ini bagi umatnya, ya, tidak boleh kita lalai, harus perhatian sesuai dengan perhatiannya Rasulullah SAW kepada masjid. Dan masjid ini, ikhwati fillah, itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tempat yang ada di permukaan bumi ini yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang ada di permukaan bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasar. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Namun di zaman sekarang, ikhwati fillah, itu terbalik. Ya, pasar lebih disukai, ya, daripada masjid. Ya, lebih suka jalan-jalan ke mall daripada hadir di majelis taklim, duduk di masjid belajar agama. Ya, kemudian juga masjid adalah tempat untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dan itu termasuk syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah, yaitu masjid-masjid yang Allah mengizinkan untuk diangkat dan disebut di dalamnya namanya serta bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi masjid itu untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Juga masjid, ikhwati fillah, itu rumahnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa dari sejak dahulu, ya, itu senang ke masjid, dan memang itu adalah rumah mereka. Mereka banyak menghabiskan di masjid untuk belajar, untuk mengajar, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW sabdakan. Kata Nabi yang mulia SAW, al-masjidu baitu kulli mu'min. Ya, masjid itu adalah rumah bagi setiap mukmin. Juga Nabi bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Inilah diantara keutamaan masjid. Kemudian juga orang yang selalu terpaut, ikhwati fillah, dengan masjid, itu di akhirat kelak, ya, di yaumul qiyamah, Allah Ta'ala akan menaungi orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ketika di hari kiamat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa golongan yang Allah naungi, di antaranya orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, wa dzakara minhum wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi mereka, ya, naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya semata. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara 7 golongan itu adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka kalau ada kesenangan dalam hati kita untuk di masjid, hadir di masjid, belajar, mengajar, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah
suatu kenikmatan yang harus kita jaga sampai wafat kita, Bapak Ibu. Ya, karena Allah janjikan, Nabi SAW janjikan orang yang seperti ini yaitu akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk ke hak. Ya, apa saja hak masjid? Hak masjid yang pertama, dan kita sering mendengarnya, yaitu hendaknya kita memakmurkan masjid. Ya, ini lafaz memakmurkan masjid. Kita harus tahu, mengilmui apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid. Dan yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Maka kita yang mengaku sebagai seorang mukmin, seorang muslim, Bapak Ibu, harus memakmurkan masjid. Ini tugas kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa aqamas shalah, dia mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali kepada Allah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya, maka mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid pertama caranya, yang memakmurkan masjid itu pertama adalah dengan membangunnya tentunya. Ya, maka kalau ada pembangunan masjid, ya kita ikut andil di dalamnya, baik dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita. Maka ini adalah termasuk memakmurkan masjid. Kemudian juga menggunakan apa yang kita miliki untuk kegiatan-kegiatan yang baik, untuk kegiatan-kegiatan agama yang ada di masjid. Ini termasuk memakmurkan masjid. Ya. Orang yang membangun masjid itu balasannya nanti di hari kiamat, Bapak Ibu, akan dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla rumah di surga. Tapi syaratnya ikhlas. Ya. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak berbangga diri. Ya, harus ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak sum'ah, dan tidak boleh berbangga diri. Ya, ini syarat orang yang membangun masjid akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dibangunkan rumah di surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man bana masjidan lillahi ta'ala", barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala. Di sini disebutkan karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun baginya rumah di surga. Atau dalam riwayat lain, banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah Ta'ala akan membangunkan baginya yang semisalnya di surga. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi syaratnya tadi ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, bukan tujuan lain. Kemudian juga walaupun masjid itu kecil yang dibangun, ya sebagaimana hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan qadra mifhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid seukuran sangkar burung, ya maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya walaupun masjidnya kecil ya. Ya, jangan mentang-mentang dengan hadis ini kita bikin masjid sebesar sangkar burung, nggak ada faedahnya, Bapak Ibu. Nggak ada faedahnya. Orang nggak bisa masuk satupun, ya kan? Nah, maksudnya sekecil apapun andil kita, ya itu Allah akan nilai di akhirat kelak, Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh riya dan tidak boleh sum'ah. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh At-Tabrani
dan dihasankan atau hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun karena Allah satu masjid saja, dia tidak menginginkan dengannya riya atau sum'ah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ya, jadi harus ikhlas, kemudian tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah. Ya, makanya kita kalau ingin donasi ke masjid ya tidak perlu nama kita disebut Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jaga keikhlasan. Akhirat lebih penting daripada kedudukan kita di hadapan manusia. Juga bukan untuk berbangga-bangga bangun masjidnya. Ya, kita bangun masjid supaya masjidnya menjadi wisata religi. Ya, jangan. Niatnya sudah tidak lurus itu. Harus karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian kita bangun masjid supaya nama kita dikenal. Ya, itu niatnya sudah tidak lurus. Dan pada hari kiamat, ya, mendekati hari kiamat, dan di zaman kita sudah terlihat orang berbangga-bangga dengan masjid. Ini adalah tanda hari kiamat. Ya, bangga-bangga dengan masjid. Ya, berbangganya dengan bangunannya yang megah, kemudian banyak orang yang hadir, tapi hadirnya bukan untuk kebaikan, ya, untuk wisata saja, ingin lihat-lihat masjid tersebut. Ya, ini tanda hari kiamat. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dalam masalah masjid, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 449. Ya, ini tanda hari kiamat. Ini pertama, memakmurkan masjid dengan membangunnya. Kedua, memakmurkan masjid adalah dengan sholat, ya, dengan sholat baik sholat sunnah maupun sholat wajib, ya, sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, dirikanlah oleh kalian salat, tunaikan oleh kalian zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lihat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini ayat ini kata ulama menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Ya, laki-laki wajib salat berjamaah di masjid. Hukumnya bukan sunnah, wajib. Karena ayat ini memakai lafaz fi'il amr. Ya, amr itu adalah menurut ilmu usul fiqih al-amru lil wujub. Ya, perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dari kewajiban. Pada asalnya perintah dalam agama itu hukumnya wajib. Warka'u, rukulah kalian ya bersama orang-orang yang ruku. Ini menunjukkan ya, salat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ya, kecuali wanita tidak wajib, tapi laki-laki wajib. Dan tidak boleh seorang laki-laki salat di rumahnya kecuali dengan uzur, ya, uzur syar'i, misalnya hujan, ya, atau yang lainnya, uzur-uzur yang lainnya. Kalau tidak ada uzur, wajib salat di masjid. Kalau wajib hukumnya apa, Pak? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Contoh kewajibannya juga bagi laki-laki, bahwa pernah datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang buta, matanya buta. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa liqaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, saya enggak punya orang yang bisa mengantarku ke masjid. Namanya orang buta butuh dituntun, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada orang yang menuntun dia ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhkhasa lahu. Lalu
orang yang buta ini, sahabat yang buta ini meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberikan kepadanya rukhsah supaya sholat di masjid, supaya sholat di rumahnya, ya, supaya sholat di rumahnya, tidak sholat ke masjid. Lalu Nabi SAW pada awalnya itu memberikan rukhsah. Falamma walla da'ahu, ketika dia berpaling, ya, ingin pulang, kemudian Nabi manggil kembali. Faqala lahu, lalu Nabi mengatakan kepadanya, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah engkau mendengar adzan, ya, adzan untuk salat? Faqala na'am, kata orang buta tersebut, ya. Qala Nabi SAW bersabda, fa'ajib, ya, tunaikanlah. Artinya ketika Nabi SAW sudah memberikan rukhsah, ya, akhirnya Nabi mencabut rukhsahnya kembali karena dia dengar adzan, ya. Maka orang yang dengar adzan, laki-laki yang dengar adzan, ya, dia wajib sholat berjamaah di masjid. Lihat, ini orang buta yang tidak memiliki orang yang dapat menuntunnya ke masjid. Nabi tidak berikan rukhsah. Lalu kita yang matanya masih sehat, ya, yang dapat melihat, bisa berjalan sendiri ke masjid, tidak ada rukhsah lagi, ya, lebih-lebih kita tidak ada rukhsah lagi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian juga banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan laki-laki itu wajib sholat di masjid, ya, atau sholat berjamaah, ya, wajib sholat berjamaah. Dan orang yang tidak mau sholat berjamaah, ikhwati fillah, itu di zaman sahabat adalah termasuk tanda kemunafikan. Tanda orang munafik yang murni munafik, tulen munafik, itu enggak sholat di masjid, tidak sholat berjamaah di masjid. Ini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam asarnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawati haitsu yunada bihin. Barang siapa orang yang senang, gembira berjumpa dengan Allah besok sebagai seorang muslim, maka jagalah salat-salat 5 waktu, ya, kapanpun dia dipanggil. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Sungguhnya Allah itu mensyariatkan bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk atau sunanal huda, dan salat 5 waktu itu adalah sunanal huda. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian ini salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal dari salat berjamaah ini dia salat di rumahnya, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Ya, ini sunnah yang hukumnya wajib. Ingat lafaz sunnah ini Bapak Ibu, ya. Sunnah ini kalau didefinisikan menurut disiplin ilmu itu berbeda-beda, ya. Ada menurut ulama fikih, ya, sunnah itu selain wajib, ya. Ada yang mendefinisikan seperti ahli hadis, ya, sunnah itu adalah, ya, semua yang dari Nabi SAW, baik perkataan, ya, ucapan, perbuatan atau takrir Nabi SAW. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang mustahab ini sunnah, ya, ini sunnah yang wajib. La taraktum sunnata nabiyikum. Orang yang sholat di rumahnya itu telah meninggalkan sunnah nabi mereka. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Ibnu Mas'ud. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian tersesat. Bahkan di sini pakai lam taukid, la dhalaltum, sungguh benar-benar kalian ini tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku melihat di antara kami, ya, orang yang tidak sholat di masjid, ya, tertinggal dari sholat berjamaah di masjid, kecuali dia adalah orang munafik yang tulen.
Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaff. Dan sungguh ada seseorang yang dibawa oleh dua orang, dipapah, dituntun sampai dia bisa berdiri salat berjamaah di tengah shaf. Ini perkataan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, murid Nabi SAW. Jadi ketika itu, zaman sahabat, orang yang tertinggal dari sholat di masjid itu adalah tanda orang munafik yang tulen. Karena orang munafik itu malas-malasan untuk sholat berjamaah. Kemudian kalau kita pergi ke masjid, apa pahalanya? Orang yang pergi ke masjid itu dihitung sholat selama dia masih di masjid. Ini pahala yang besar, Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, syaratnya wudunya di rumah, kemudian datang ke masjid, maka dia senantiasa dalam salat sampai dia pulang. Dia dihitung seperti sholat terus menerus sampai dia pulang. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Jadi ini pahala yang besar. Kita pergi ke masjid berlama-lama, kita dihitung pahala sholat. Tapi ingat, niatnya yang baik. Niatnya yang baik. Jangan kita niat dengan niat yang lain. Karena ingin tidur misalnya di rumah, diganggu sama anak-anak atau berisik, kan? Di masjid lebih tenang tidur, Ini niatnya lain lagi, Bapak Ibu, Harus ikhlas, ibadah. Atau ingin mengamalkan hadis Nabi ini, datang ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian baca Quran, ibadah. Kalau lelah tidak mengapa tidur, seperti itu. Kemudian langkah kita, menuju masjid itu menghapus dosa dan mengangkat derajat atau mendapatkan kebaikan setiap langkahnya. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi yang mulia SAW, "Man raha ilal masjidil jama'ati fa khatwatun tamhu sayyi'atan wa khatwatun taktubu lahu hasanatan dhahiban wa raji'an." Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, ingat, untuk sholat berjamaah, maka satu langkahnya menghapus kesalahan, menghapus dosa, dan satu langkahnya lagi ditulis baginya sebagai kebaikan, setiap pergi dan pulang. Ini keutamaan kita berjalan ke masjid, dengan menggunakan kaki kita, Bapak Ibu, Karena di hadis berikutnya kata Nabi SAW, "Man tawadda'a fa asbaghal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, "Tsumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzanbuhu." Kemudian dia berjalan untuk melaksanakan salat yang wajib, lalu dia melakukan salat tersebut bersama imam, berarti berjamaah, diampuni dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Kemudian Nabi juga bersabda, "Isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa i'malul aqdam ilal masjidi wa intidharus salati ba'da salat taghsilul khataya ghaslan." Orang yang menyempurnakan wudunya dalam keadaan sulit, kemudian menggunakan kaki-kakinya, artinya berjalan ke masjid, menggunakan kaki-kakinya menuju masjid, maka dan dia menunggu sholat, setelah sholat, maka dihapus dosanya. Ini hadis riwayat Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih. Jadi orang yang menggunakan kaki berjalan ke masjid itu mendapatkan faidah ini, yaitu akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga nanti orang yang berjalan menuju masjid itu di hari kiamat kelak, Bapak Ibu, mendapatkan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan ya, dari riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Basyiril masyina fidh dhulami ilal masjidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang yang senantiasa berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Maka dengan kita berjalan ke masjid, niat ikhlas karena Allah Ta'ala ingin beribadah, ingin salat berjamaah, ya semoga kita mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Ya, kemudian yang berikutnya, cara memakmurkan masjid yang berikutnya tadi disebutkan membangunnya, kemudian salat di dalamnya. Yang ketiga, memakmurkan masjid itu dengan mengadakan pelajaran-pelajaran ya, ilmu syar'i, mengadakan taklim, ya, mengadakan pelajaran agama di masjid. Ya, belajar mengajar di masjid ini termasuk memakmurkan masjid. Maka alhamdulillah ya, di masjid kita ada kajian rutin hadir. Ya, ini termasuk memakmurkan masjid. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah suatu kaum ya, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, maksudnya di salah satu masjid dari masjid Allah. Apa yang dia lakukan? Yatluna kitabullah. Dia senantiasa membaca kitabullah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mempelajarinya, saling tadarus. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, dan diliputi oleh rahmat, wa haffatumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah memuji-muji mereka pada malaikat yang ada di dekatnya. Ini hadis riwayat Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang melakukan 4 hal, ya, Allah akan ganjar dengan 4 hal pula. Pertama, berkumpul. Ya, berkumpul. Kedua, berkumpulnya di masjid. Apa yang dia lakukan? Membaca kitabullah. Kemudian yang keempat, saling mempelajarinya. Ini 4 hal yang dilakukan. Berkumpul di masjid, kumpulnya, membaca kitabullah, saling mempelajari. Maka akan mendapatkan 4 hal pula. Pertama, akan mendapatkan ketenangan. Ya, ketenangan. Kemudian akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah. Dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah sanjung-sanjung mereka ini yang berkumpul di masjid di hadapan malaikat yang ada di dekatnya. Maka 4 hal yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan 4 hal pula. Ya, ini menunjukkan ya, sangat utamanya masjid. Makanya sebagian ulama itu ketika mengajar itu ingin mengajarnya di dalam masjid, ingin mendapatkan keutamaan ini. Ya, ingin mendapatkan keutamaan ini. Maka kita kalau ditakdirkan oleh Allah ya sebagai pengajar ya, atau kita belajar ya, kita minta atau milih di masjid ya, supaya mendapatkan keutamaan ini. Kemudian juga orang yang belajar agama di masjid, Bapak Ibu, itu sebagai seorang mujahid ya, bagaikan seorang mujahid fisabilillah. Ya, kita belum bisa berperang dengan senjata, belum bisa memberikan ya, mengorbankan jiwa kita, harta kita untuk berjihad di jalan Allah. Maka dengan belajar agama dan mengajarkan agama di masjid ini seperti seorang mujahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, dan hadis ini hasan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang masuk ke masjid kami ini ya untuk belajar kebaikan, ya belajar kebaikan atau mengajarkannya, dia seperti mujahid fi sabilillah, mujahid di jalan Allah. Ini Nabi SAW yang bersabda. Kemudian orang yang belajar agama di masjid juga
yaitu akan mendapatkan pahala sama seperti pahala haji yang sempurna. Ya, yang belum berhaji supaya mendapatkan pahalanya, ya, banyak-banyak belajar di masjid. Sebagaimana hadits Nabi SAW dalam Sahih At-Targhib, ya, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib, kata Nabi yang mulia SAW, man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menginginkan pergi ke masjid itu kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Haji yang sempurna tidak ada cacatnya, ya, seperti haji yang mabrur. Tapi ingat, ya, ikhlas karena Allah. Semuanya butuh ikhlas, ya, semuanya butuh ikhlas. Kemudian hak kedua, tadi hak masjid, memakmurkannya, dan memakmurkannya dengan membangunnya, kemudian mendirikan sholat, kemudian mengadakan pelajaran ilmu agama di masjid. Yang kedua, hak masjid adalah termasuk hak masjid yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin menunaikannya. Hendaknya mereka membersihkan masjid, mensucikan masjid dari kesyirikan, dari bid'ah-bid'ah, khurafat, dan perkara-perkara dunia. Ya, ini hak masjid. Kata Syekh, wa min haqqil masjidi 'alal muslimina an yutahhiruhu minasyirki wal bid'ah wal khurafat wa umuri dunya. Ya, dibersihkan dari syirik, bid'ah-bid'ah, khurafat, dan perkara-perkara dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Jadi masjid-masjid itu milik Allah, ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua penyimpangan yang ada di masjid harus disingkirkan, ya, karena apabila terjadi penyimpangan di masjid, khawatir, ya, manusia kan meyakini bahwa masjid itu adalah tempat yang baik. Ketika mereka hadir di masjid kemudian ada penyimpangan, maka penyimpangan itu tuh akan mudah tersebar karena manusia menganggapnya baik, ya, menganggapnya baik. Harus dihindarkan. Di antaranya, ikhwati fillah, yang tidak boleh, ya, dilakukan di masjid, fala yajuzu lil muslimina an yabnu al masjida ala qabrin li anna hadha haramun yuaddi ila syirki. Ini banyak yang tidak diketahui oleh kita, ya. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk membangun masjid di atas kubur, ya, karena ini hukumnya haram dan mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana Nabi SAW ketika sakitnya, ya, sakit yang mengantarkan kepada wafat Nabi SAW, beliau sampai-sampai menasihati umatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ya, Nabi SAW mengatakan ini ketika hendak wafatnya. Ya, ini menunjukkan suatu yang besar yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin, ya, membangun masjid di atas kuburan. Kata Aisyah, ya, istri Nabi SAW setelah wafat Nabi SAW, kata Aisyah apa? Laula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena itu, kata Aisyah, maka kubur Nabi akan ditampakkan, ya, bahwasanya dia khawatir, ya, kuburannya itu dijadikan masjid. Ini hadis, ya, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah itu, ya, Aisyah kalau bukan karena itu maka kuburan Nabi
akan ditampakkan, tapi khawatir kuburan Nabi itu dijadikan masjid. Ya, Nabi itu wafat bukan di masjid tapi di kamar Aisyah. Ya, kemudian para nabi dan rasul itu kalau wafat dikuburkan di tempat wafatnya. Ya, Nabi SAW wafatnya di kamar Aisyah, kemudian dikubur di kamar Aisyah. Dan yang dikubur di kamar Aisyah itu 3 orang. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Ya, Nabi itu bukan dikubur di masjid. Ya, yang ada sekarang di Masjid Nabawi, ya, itu kesalahan raja terdahulu. Ya, ketika itu ulama sudah memperingatkan, sudah menasihati raja yang ketika zaman dahulu tersebut, ya, ketika ada perluasan Masjid Nabawi. Ya, sudah dinasihati oleh para ulama di zamannya. Ya, tapi namanya raja, ya, tidak ada yang bisa melawan kekuatan mereka. Ya, akhirnya dibangunlah, dimasukkan masjid Nabi ke kuburan Nabi ke masjid. Maka ini bukan berarti ya Masjid Nabawi ini dalil ya bolehnya menguburkan orang wafat di masjid atau membangun masjid di atas kuburan, bukan dalil. Ya, ini karena ini perbuatan setelah sahabat, jauh setelah sahabat, ya, jauh setelah sahabat dilakukan. Kemudian Aisyah juga pernah berkata, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga pernah berkata, lamma hadarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wafah ja'ala yulqi ala wajhi tarfa khamisatin lahu. Ketika ya wafat mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menaruh ya pakaian di wajahnya. Ya, kemudian beliau membuka wajahnya tersebut. Ya, kadang ditutupi wajahnya dengan pakaian tersebut, kemudian dibuka kembali. Ini dalam kondisi sakit. Ya, sakit yang mengantarkan kepada wafatnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Berkata Aisyah, yuhadziru mithla ma sana'u. Nabi SAW memperingatkan ya perbuatan yang seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani lakukan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan atau mengubur kuburan di dalam masjid. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya karena ada larangan Nabi SAW. Bahkan ya ulama itu berkata orang yang salat di masjid yang ada kuburannya tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Nih, tidak sah salatnya. Lihat di kitab-kitab fikih Bapak Ibu ya. Tidak sah salat orang yang salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika la yajuzu lil muslimina an yadfanu mautahum fil masajid. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menguburkan mayit-mayit mereka di masjid. Ya, ini tidak boleh. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian juga tidak boleh bagi seseorang untuk mengumumkan barang hilang di masjid. Ini haram hukumnya. Ya, barang hilang tidak boleh diumumkan di masjid. Kalau mau diumumkan sekarang alhamdulillah ada grup WA Bapak Ibu ya. Nah, jangan di masjid. Haram. Nabi SAW melarangnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Barang siapa yang mendengar seseorang ya mengumumkan barang yang hilang di masjid atau mencarinya di masjid ya, atau mengumumkan ya mencarinya di masjid pula, maka katakan kepadanya semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, dan sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk perkara ini. Ya, ini larangan Nabi, Bapak Ibu.
Jangan diremehkan. Nabi SAW yang berkata, ya, yang Nabi SAW itu tidak berkata dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, mungkin kalau kita apa mudaratnya kita mengumumkan barang hilang di masjid. Ya, tentu larangan Nabi SAW, tentunya Nabi melarang sesuatu itu ada mudarat di situ. Walaupun kita tidak tahu. Ya, kita ditugaskan dalam beragama itu sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Ya, pasti di situ ada hikmah yang besar di balik kita. Ya, makanya kata Imam Az-Zuhri, minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah lah agama ini, dan kewajiban Rasul itu menyampaikan, dan kita hanya menerima saja, sami'na wa ata'na. Dalam perkara agama kita menerima saja apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi melarang untuk mengumumkan ya barang hilang di masjid, maka kita juga harus mentaatinya. Ya, pernah datang seorang Arab Badui, yes, setelah Nabi SAW sholat subuh, ya, Nabi SAW pernah sholat subuh seperti ini misalnya ya. Kemudian datang Arab Badui, fa'adakhala ra'sahu min babil masjidi. Ya, datang Arab Badui, Nabi SAW telah melakukan sholat subuh, kemudian Nabi mengeluarkan kepalanya ya dari pintu masjid. Ya, karena rumah Nabi dekat dengan masjid ya, nempel dengan masjid. Man da'a ilal jamalil ahmar, kata Arab Badui ini berkata seperti ini, siapa yang menemukan onta yang merah? Lalu Nabi SAW bersabda, la wajadta, engkau tidak akan mendapatkannya. Innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun ya untuk fungsinya, yaitu untuk sujud, untuk beribadah, untuk sholat. Ya, ini larangan Nabi SAW. Dan hadis yang tadi disebutkan barusan adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian juga yang tidak boleh dilakukan di masjid, tidak boleh bagi kaum muslimin berjual beli di masjid. Ya, nggak boleh berjual beli di masjid. Ini hukumnya juga haram. Nabi SAW yang melarangnya. Ya, maka hati-hati para penjual online ya, ketika beristirahat di masjid ya sambil menjual dagangannya melalui online-nya yang menerima pesanan dan yang lainnya, hati-hati. Ya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, kemudian Ad-Darimi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib. Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kata Nabi, apabila kalian melihat ada orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah oleh kalian, doakanlah oleh kalian, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Kalau ada yang jual beli di masjid, ya ucapkan doa ini, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dari perniagaanmu. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah SAW naha 'anis syira'i wal bai'i fil masjid, bahwasanya Rasulullah SAW melarang berjual beli di masjid. Ini tidak boleh dilakukan. Ya, termasuk jual beli di masjid adalah jual beli jasa. Ya, jual beli jasa, hati-hati di masjid. Ya, para ojek online, ya jangan menunggu orderannya di masjid. Kalau mau di masjid silakan istirahat atau ibadah sholat, ya. Tapi untuk mencari orderan, keluar masjid dulu. Menerima dan mencari orderan jangan di masjid. Hati-hati. Ini termasuk jual beli jasa, ya, di masjid. Kemudian di masjid tidak boleh mengangkat suara, ya, tanpa hajat syar'i. Tidak boleh mengangkat suara, berteriak-teriak di masjid, karena ini tidak layak bagi kehormatan masjid, kemuliaan masjid. Pernah ya dari Sa'ib bin Yazid, ya seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, aku pernah berdiri di masjid ya
fahasobani, yaitu fahasobani ya rajulun fanadhartu fa idza Umar bin Khattab. Aku pernah berdiri di masjid, lalu ada seseorang yang melempar kerikil kepadaku. Ya, aku lihat ternyata Umar bin Khattab. Faqala, lalu Umar bin Khattab berkata, idhhab fa'tini bihadaini faji'tu bihima. Ya, pergilah datangkan dua orang, ya dua orang itu datangkan kepadaku. Faqala, lalu Umar berkata, min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Faqala min ahli Taif. Ya, kami ini dari Taif, kami ini penduduk Taif. Lalu Umar berkata, seandainya kalian ini penduduk Madinah, niscaya akan aku pukul kalian berdua, karena kalian berdua mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini asar diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tidak boleh mengangkat suara kecuali ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan. Kemudian juga tidak boleh masjid itu digunakan untuk perkara-perkara dunia. Seperti apa? Seperti berdakwah kepada kelompok. Ya, masjid itu milik Allah, bukan milik kelompok. Ya, berdakwah kepada kelompok di masjid, ya, kampanye di masjid, ini nggak boleh. Ya. Kemudian kata Syekh, au ilantikhabin, ya, atau memilih atau memberikan suara di masjid ini tidak boleh. Au ghairi dzalik, li'anna al-masajid lam tubna lidzalik. Karena masjid itu tidak dibangun untuk hal itu. Ya, maka kalau ada yang mau kampanye di masjid, DKM tugasnya, kewajiban mereka ya tidak memberikan kesempatan kepadanya. Kalau mau kampanye, ya jangan di masjid. Ya, masjid bukan untuk kampanye. Ya, masjid itu untuk ibadah. Kemudian hak masjid yang ketiga. Wa min haqqil masjidi 'alal muslimina an yuhafidhu 'ala nadhafatihi li'anna nadhafatal masjidi minad dini wa minal iman. Wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga kebersihan masjid, karena kebersihan masjid itu termasuk dari agama dan termasuk dari iman. Ya, karena kata Aisyah, dia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membangun masjid di kabilah-kabilah dan untuk dibersihkan serta diberikan wewangian. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib. Maka masjid itu dibersihkan dan diberikan wewangian. Ya, tidak boleh dikotori. Ini bukan tugas merbot masjid, tapi semuanya menjaga kebersihan. Ya, pernah Rasulullah kehilangan seorang wanita yang biasa menyapu di masjid. Ya, Rasulullah pernah kehilangan. Ya, sering melihat wanita tersebut sapu-sapu di masjid, tapi tiba-tiba kok tidak terlihat. Lalu Nabi SAW ya menanyakan tentang wanita itu, kemudian dikatakan kepadanya bahwasanya dia telah meninggal. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, fahalla adantumuni, tidakkah kalian itu memberitahuku ya atas kematiannya? Akhirnya Nabi SAW datang ke kuburan wanita tersebut dan sholat di atasnya. Ya, ini sholat di kuburan asalnya tidak boleh dikecualikan sholat jenazah. Nih, kata ulama, karena kuburan itu bukan tempat sholat. Ya, kuburan bukan tempat sholat. Jadi tidak boleh sholat di kuburan, melakukan ibadah di kuburan, kecuali sholat jenazah, karena ada contoh Nabi SAW. Dan ini pun tidak Nabi senantiasa tidak lakukan, hanya beberapa kali kesempatan saja, yaitu ketika tukang sapu Masjid Nabawi meninggal. Nabi belum sempat menyolatkan dan tidak dikabarkan oleh para sahabat bahwa wanita itu meninggal. Ya, dan boleh kita kalau ada kawan yang meninggal, ya kita belum sempat menyolatkan, kita datang ke kuburannya dan sholatkan di situ. Karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, ini dikecualikan saja. Pada asalnya tidak boleh sholat di kuburan. Kemudian yang keempat, hak masjid adalah hendaknya memilih imam. Ya,
yang alim, yang hafal Al-Quran, yang alim terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum adalah orang yang paling aqra terhadap kitabullah. Aqra di sini ya, kalau di zaman dulu adalah qari. Qari itu adalah orang yang seorang ulama, ya, ulama yang dia hafal Quran juga paham tentang agama. Kalau di zaman kita qari terkadang nggak paham agama. Ya itu ya, di kita qari tapi nggak paham agama. Ya, maka kita cari yang dua ini, ya, yang hafal Quran dan juga paham agama. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa, imam yang sudah ada, tapi dia kewajiban dia terus belajar agama. Karena imam ini dipandang oleh manusia. Ketika ada permasalahan, yang ditanya pertama kali adalah imam. Ya. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bisunnah. Apabila dalam qiraahnya sama, ya maka yang paling paham tentang sunnah. Kalau dalam sunnah sama, maka yang paling pertama hijrah. Kalau dalam hijrahnya sama, yang paling pertama masuk Islam. Ya, ini bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir ya, soalnya sudah geser-geser, Pak. Ya. Yang terakhir, termasuk hak masjid, hendaknya kaum muslimin mempelajari hukum-hukum dan adab-adab yang ada di masjid. Di antaranya masuk ke masjid, ya dahulukan kaki kanan, lalu membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kemudian keluar dengan kaki kiri, membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ketika masuk masjid harus sholat apa? Tahiyatul masjid. Bahkan ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Iya. Ini harus kita pelajari adab-adab masjid. Nah, inilah mungkin yang bisa Ana sampaikan. Ya, sebelum ditutup mungkin di antara antum ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid boleh apa bicara masalah politik? Masjid boleh tidak berbicara masalah politik? Ya, membahas. Iya, di masjid ya, Pak ya. Kalau politik syar'i ini bagian dari agama. Ya, politik syar'i, syaratnya politik syar'i. Masalahnya di kita ya politiknya bukan politik syar'i. Ya. Nah, seperti itu. Kalau politik syar'i, ya siasat seperti yang dilakukan oleh Nabi untuk perang, untuk apa ya kan? Ya, itu tidak mengapa. Ya, masalahnya kita itu tidak tahu, tidak mengilmui mana politik yang syar'i, mana politik yang tidak syar'i. Ya, maka karena kita tidak tahu, hindari, Pak. Ya, hindari. Jangan bicara politik, apalagi politik di kita ini politik apa ya? Yang kawan jadi musuh. Ya, semuanya selain kelompoknya jadi musuh. Ya. Yang kuat, ya, yang kuat menindas yang lemah. Itu politik di kita ya. Politik di kita seperti itu. Ya. Terus ada lagi wallahu alam. Boleh enggak mengumumkan saudara kita yang meninggal di masjid? Iya, mengumumkan saudara kita yang meninggal di masjid. Bersama ada kegiatan RW di balai warga, biasa suka diumumin di masjid. Ya, kegiatan RW RT ya. Kalau yang meninggal Ana tidak tahu, ya Ana harus lihat lagi ya, karena Ana masih ragu dalam hati Ana. Ya, kemudian untuk mengumumkan kegiatan ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa untuk kegiatan bersama sosial ya diumumkan di masjid, karena masjid yang punya toa, ya kan? Nah, atau kalau misalnya cukup dengan WA, tapi biasanya dengan WA kadang orang tidak senantiasa pegang HP ya, tidak mengapa untuk mengumumkan kegiatan kerja bakti ya untuk kerja bakti masjid atau kerja bakti jalanan bersih-bersih, tidak mengapa. Ya, yang penting jangan mengumumkan barang hilang di masjid ya. Wallahu a'lam.
Terus Kemudian kemarin kalau hilangnya itu di masjid ada jemaah yang tinggalan kunci, kan kamu pulang kalau enggak. iya, simpan Bapak, yang kalau Bapak menemukan simpan di DKM. Ya, di DKM disimpan saja. Kalau misalnya kemudian diumumkan di WA. Ya, kalau tidak nanti orang yang lupa juga pasti dia ingat, oh saya pernah hilang, kayaknya hilangnya di masjid. Makanya dia akan datang ke masjid nemuin DKM-nya. Ya, ketika nemuin DKM-nya ya DKM-nya berikan seperti itu. Ya, yang penting jangan diumumkan, jangan bilang-bilang saya mencari anu kan seperti itu. Ya. Maksudnya bukan hilang, jadi penemuan. Iya, disimpan di DKM. Maksudnya Untuk mengumumkannya. menyampaikan penemuan. Iya, menyampaikan penemuannya. Menyampaikan kehilangan. Iya. Sekarang ada WA. Coba di grup WA. Kalau tidak, disimpan saja oleh DKM sampai ada yang mencarinya. Seperti itu, Pak. Nah, jangan kita umumkan, jangan, karena ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus ada lagi? Dosanya bagi yang mengumumin atau yang kehilangan, karena pertama mungkin seperti Pak Indra menemukan sesuatu. Soalnya tolong diumumin, barangnya hilang. Siapa yang kena dosanya? Yang mengumumin atau yang Dua-duanya saling tolong menolong soalnya. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, wallahu alam. Ya, dua-duanya, Pak. Iya, yang nyuruh sama yang disuruh, yang disuruhnya mau aja. Ya, wallahu alam. Terus ada lagi? Toleransi ya. Iya, ada lagi? Iya, silakan, Pak. Dikatakan kalau sholat ke masjid jalan kaki dihapuskan dosanya. Ini kan Apa motor. kalau naik motor atau sepeda ke masjid? Ya, atau enggak? Iya. Apakah dengan kendaraan berangkat ke masjid apakah dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya? Menurut Syekh Al-Utsaimin termasuk. Iya. Menurut Syekh Al-Utsaimin termasuk. Ya, setiap putaran roda satu kali ya, itu diangkat diampuni dosa dan diangkat derajatnya ya. Seperti itu, Pak. Wallahu alam ya. Nah, seperti itu. Tapi lebih bagus dengan berjalan kaki, Pak. Selain sehat juga tadi ada pahala khusus ya bagi orang yang berjalan ke masjid dengan menggunakan kaki ya, alal aqdam ya tadi disebutkan. Terus ada lagi, Pak? Sudah ya, cukup ya. Ya, ana mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak yang dilewat. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.